Judul, Ketika Hidup di Ujung Tanduk. Bagaimana satu keputusan mengubah segalanya. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Farhan, yang hidupnya pernah berada di puncak kebahagiaan. Ia dulunya adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan perusahaan distribusi makanan di kotanya. Kehidupannya mapan, keluarganya bahagia, dan masa depan tampak cerah. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, keberuntungan Farhan berubah drastis dalam sekejap. Suatu hari, perusahaan Farhan mengalami masalah besar. Sebuah proyek besar yang diandalkannya untuk memperluas bisnisnya gagal total. Mitra bisnis yang seharusnya bekerja sama tiba-tiba menarik diri, dan Farhan terjebak dengan utang besar. Stok barang menumpuk, sementara permintaan pasar anjlok. Dalam beberapa bulan, perusahaannya bangkrut. Keluarganya yang dulu hidup berkecukupan, sekarang harus pindah ke rumah yang lebih kecil, menjual mobil, dan mengandalkan sisa tabungan untuk bertahan hidup. Setiap hari, Farhan dihantui oleh rasa bersalah. Ia merasa telah mengecewakan keluarganya. Istrinya, Sarah, tetap memberikan dukungan. Namun Farhan melihat di matanya rasa khawatir yang tak bisa disembunyikan. Anak-anaknya masih kecil, tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Namun, mereka sering bertanya mengapa mereka harus pindah sekolah dan mengapa mainan mereka harus dijual. Farhan mulai kehilangan harapan. Ia merasa terjebak dalam lubang yang terlalu dalam untuk bisa keluar. Utang terus menghimpit, dan setiap kali mencoba bangkit, masalah baru muncul. Seiring berjalannya waktu, Farhan semakin terpuruk. Ia tidak hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia sering mengurung diri di kamar, merenungi kegagalannya, dan merasa tak berdaya. Hingga pada suatu malam yang gelap, saat semua orang tertidur, Farhan berjalan sendirian ke pinggir sungai di dekat rumah. Dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk lepas dari penderitaan ini adalah dengan mengakhiri segalanya. Di ujung jembatan, dengan air sungai yang mengalir deras di bawahnya, Farhan berdiri dalam kebimbangan. Ia merasa hidupnya tak lagi berarti, tak ada lagi jalan keluar. Namun, di saat itulah, satu suara kecil di dalam dirinya mulai berbicara. Apakah ini benar-benar jalan keluarnya? Apa yang akan terjadi pada keluarganya? Anak-anakmu masih membutuhkanmu. Ini bukan akhir, ini hanya tantangan. Farhan menangis terseduh-seduh di sana, merasa rapuh dan tak berdaya. Namun, perlahan-lahan, suara itu semakin kuat. Ia teringat akan perjuangan hidup yang sudah dilaluinya sejak muda. Bagaimana ia dulu memulai usaha dari nol, bagaimana ia pernah bekerja keras tanpa kenal lelah untuk mencapai keberhasilan yang pernah ia rasakan. Semua itu tidak diraih dengan mudah, dan sekarang menyerah bukanlah pilihan. Setelah berdiri lama di sana, Farhan membuat satu keputusan penting. Ia memutuskan untuk berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya, untuk masa depan anak-anaknya yang masih panjang. Farhan menyadari bahwa hidup memang penuh dengan naik turun, dan di saat tersulit inilah ia harus berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah dengan semangat baru. Ia duduk bersama istrinya, Sarah, dan membicarakan semuanya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia berbicara jujur tentang ketakutan dan keputusannya. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan lembut, "Kita bisa mulai dari awal lagi. Farhan, kita pernah berhasil sekali, dan kita bisa melakukannya lagi. Aku percaya padamu." Dukungan Sarah memberinya kekuatan baru. Farhan mulai bangkit, meski jalannya tidak mudah. Ia mencari pekerjaan sementara untuk menafkahi keluarganya. Namun, di sela-sela itu, ia kembali mengasah keterampilannya dalam berbisnis.
Dengan pengalamannya yang ia miliki, Farhan mulai merintis bisnis kecil-kecilan dari rumah. Ia belajar dari kesalahan masa lalu, memulai dengan hati-hati, dan menjaga agar tidak terlalu terburu-buru. Seiring berjalannya waktu, usaha barunya mulai tumbuh. Pelan tapi pasti, ia kembali mendapatkan kepercayaan diri. Bisnis kecil yang awalnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan yang stabil. Farhan tidak hanya belajar untuk bangkit dari kegagalan, tapi juga belajar untuk lebih bijak dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Setelah beberapa tahun, bisnis Farhan kembali sukses. Meskipun tidak sebesar dulu, tetapi kali ini ia lebih menghargai setiap langkah kecil yang dilaluinya. Ia tidak lagi terburu-buru untuk mengejar keberhasilan besar, tetapi menikmati proses dan pertumbuhan yang lambat namun pasti. Keluarganya kembali hidup dengan nyaman, dan yang terpenting, mereka lebih dekat dari sebelumnya. Farhan sadar bahwa nilai kehidupan bukan hanya tentang harta atau kesuksesan materi, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap momen, setiap tantangan, dan setiap pelajaran yang diberikan oleh hidup. Pelajaran dari kisah ini adalah kadang hidup membawa kita ke titik terendah yang tak pernah kita bayangkan. Namun, satu keputusan untuk tidak menyerah, untuk tetap berjuang demi orang-orang yang kita cintai, bisa mengubah segalanya. Dalam hidup kegelapan, selalu ada cahaya jika kita mau mencarinya. Hidup adalah tentang bangkitnya setelah jatuh, tentang memulai kembali setelah kegagalan, dan tentang percaya bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kita hadapi selama kita memiliki cinta dan harapan.